Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita bahas tentang penyebab gangguan. Atau gangguan jin tadi atas kezaliman bangsa jin, gangguan sihir akibat kezaliman bangsa jin yang disuruh oleh orang lain, dan ain karena kita lupa terhadap zikrullah, zikir kepada Allah. Sekarang kita bahas ciri-cirinya. Ya, bagaimana ciri-cirinya orang yang kena gangguan. Nah, nanti tekniknya akan saya bahas juga ya, teknik-tekniknya ya. Nah, ini saya akan share ciri-ciri penyakit akibat sihir. Yang pertama, terjadi perubahan kesehatan secara drastis. Mungkin ini kalau kita sering menyaksikan, ada orang yang awalnya biasa-biasa saja, ada orang yang asalnya sehat-sehat saja, tapi hanya dalam waktu singkat tiba-tiba muncul benjolan, muncul perubahan pada fisiknya yang aneh-aneh. Itu terjadi secara mendadak. Ya. Itu biasanya diakibatkan oleh sihir. Dulu kayak pernah ada kasusnya Supiati ya yang ditangani oleh Ustadz Fadlan Abu Yasir, ya Ustadz Fadlan. Beliau ternyata menemukan banyak paku di perutnya. Nah itu salah satu contoh penyakit sihir, penyakit yang diakibatkan oleh sihir, karena secara logika nggak mungkin ada orang yang bisa masuk paku ke dalam tubuhnya gitu. Ya, karena salah satu ciri penyakit sihir itu adalah perubahan kesehatan secara drastis. Hari ini saya biasa-biasa aja, tiba-tiba besok mungkin saya ada penyakit yang aneh, bisa saja itu karena adanya campur tangan sihir di situ. Jadi hati-hati ya kalau Bapak Ibu semuanya melihat orang yang mungkin beberapa drastis ya, mungkin beberapa hari sebelumnya baik-baik saja, kok tiba-tiba hari sekarang sudah ada perubahan yang aneh di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang aneh yang mengganggu kesehatannya gitu. Itu bisa jadi sihir. Tapi kalau misalkan penyakitnya memang penyakit yang seharusnya terdiagnosa lama, tapi karena dia abai, ya itu kita harus bisa bedakan juga gitu. Contohnya, kok tiba-tiba kaki saya sakit ya? Kok tiba-tiba pergelangan tangan saya terasa sakit ya? Kapan terjadinya? Ya mungkin sekitar 3 hari yang lalu mulai kejadiannya. Ternyata memang dari dulu dia sudah punya gejala asam urat, ya itu beda lagi gitu. Itu bukan penyakit yang mendadak. Itu penyakit yang diakibatkan karena dia lalai mendiagnosa dari awal gitu. Lalai menjaga dirinya dari awal. Tapi kalau yang perubahannya drastis sekali, itu jelas ada unsur sihir di sana. Ya. Terus penyakitnya yang diderita tidak terdeteksi, biasanya seperti itu. Kayak banyak orang yang sebenarnya dia sakit, merasakan sakit yang luar biasa, tapi begitu diperiksa dengan berbagai macam media ya, mungkin dengan USG, dengan ronsen, tetap aja nggak bisa ketahuan. Nah, itu biasanya ada gangguan sihir di situ. Penyakitnya tidak ketahuan, tidak bisa diketahui, tidak bisa terdeteksi. Terus penyakit yang diderita terlihat jelas, kayak dulu ada yang penyakit manusia akar, bukan manusia akar, manusia yang tiba-tiba tumbuh jerawat yang gede-gede gitu ya. Padahal sebelumnya dia biasa-biasa aja. Nah, itu bisa jadi gangguan, ada unsur sihir di sana. Jadi terlihat jelas. Dan yang paling penting yang terjadi pada orang yang terkena sihir adalah terjadinya perubahan emosi yang drastis mengiringi penyakitnya. Awalnya mungkin dia baik-baik aja. Awalnya dia mungkin fine-fine aja kepada orang lain. Kok tiba-tiba sekarang dia jadi pemarah. Nah itu mungkin ada faktor sihir di situ. Awalnya dia cuek aja ke orang ini. Tapi beberapa hari kemudian kok tiba-tiba dia jadi suka. Iya, mungkin ada faktor sihir di situ. Yang disebut sihir mahabbah. Atau mungkin untuk orang-orang kayak di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur menyebutnya pelet gitu ya. Pelet. Ya. Terus sakitnya terjadi hanya tempat-tempat tertentu, tergantung pengaruh buhulnya. Tadi kemarin sudah kita bahas buhul ya. Kadang-kadang kalau orang yang menyihir itu menggunakan media foto, menggunakan media boneka untuk menyakiti seseorang, kadang-kadang tusuk di bagian tertentu sehingga orang yang ditusuk boneka atau foto yang ditusuknya itu bagian tubuh yang ada di dalam foto itu benar-benar kesakitan. Contohnya kalau misalkan ada foto full satu badan, saya tusuk bagian kakinya, tiba-tiba orang yang ada di foto itu kakinya merasakan sakit. Nah itu ada faktor sihir di situ.
Ya. Terus yang berikutnya sering memimpikan seseorang secara berulang-ulang. Ini biasanya untuk korban-korban sihir mahabbah, sihir yang ingin apa ya? Ya, pelet itu gitu ya, yang disebut pelet itu gitu ya. Biasanya kalau orang yang pelet, dia nggak memikirkan orang itu, tapi tiba-tiba jadi memimpikan orang itu gitu. Bahkan dalam mimpinya bisa sampai mimpi yang bersetubuh gitu. Kalau korban pelet seperti itu. Sering memimpikan sosok makhluk biasanya berwarna hitam, tapi itu relatif ya. Yang jelas kalau sering memimpikan seseorang secara berulang-ulang itu hampir setiap korban pelet biasanya seperti itu. Ya. Itu ciri-ciri penyakit akibat sihir. Yang berikutnya, ciri-ciri penyakit akibat gangguan jin. Saya akan share di sini. Sakitnya berpindah-pindah karena jin tinggal di aliran darah. Ini menurut hadis Bukhari nomor 4, nomor 282. Ya. Jin tinggal di aliran darah, jin tinggal di majrad dam, tinggal di aliran darah. Itu jelas ada hadisnya, makanya kenapa bekam sangat identik, sangat pas dipadukan dengan ruqyah, karena pada saat jin setelah diruqyah mungkin mengalami kelemahan atau bahkan mengalami kematian, kita nggak tahu. Biasanya itu tinggal di aliran darah yang sudah rusak, tinggal di aliran darah yang sudah mati. Ya. Jadi, makanya untuk orang yang punya gangguan jin, sering mengalami rasa sakit yang berpindah-pindah. Terus sakitnya cenderung pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu sholat, bangun tidur, di mana waktu jin tersebut tidak suka. Ya, pada saat sholat, kadang-kadang yang waktu sebelum sholat biasa-biasa aja, tapi begitu masuk waktu sholat tiba-tiba jadi pusing, tiba-tiba jadi batuk-batuk terus, tiba-tiba jadi gatal-gatal, tiba-tiba jadi pegal-pegal, yaitu kemungkinan besar dia ada gangguan jin. Karena jin memang tidak suka kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Ya pokoknya kalau untuk waktu ibadah seperti sholat, tilawah, ya, ngaji, sedang ada di majelis ta'lim, itu adalah waktu-waktu yang tidak disukai oleh jin, makanya jin suka memberikan gangguan di situ. Gangguannya macam-macam, bisa berupa sakit, bisa berupa perasaan yang tidak nyaman, bisa berupa ngantuk yang luar biasa. Itu karena memang jin tidak suka kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Dan sakitnya tidak terdeteksi medis, itu juga sama seperti gangguan sihir ya, karena memang baik sihir atau gangguan jin ya sama-sama pelakunya jin-jin juga gitu kan, makanya biasanya tidak terdeteksi oleh medis. Terus kalau untuk ciri-ciri penyakit akibat ain, sering sakit di area pundak, sering tiba-tiba pusing, terdapat cekungan hitam di area mata. Kalau kami menyebutnya terlihat seperti mata panda. Ya. Terus sering saya beser, ingin buang air kecil. Dan sakitnya sering terlihat tiba-tiba. Emosi tidak stabil, dan untuk anak kecil biasanya sering menangis tanpa keluar air mata. Hati-hati, kalau sudah ada ini, biasanya itu akibatnya oleh penyakit ain. Ya. Ya, tapi kalau ada yang seperti ini, kemungkinan besar orang yang tersebut terkena ain. Ya. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu saja dengan melakukan ruqyah syar'iyah. Bagaimana ruqyah syar'iyah? Ini tata caranya. Tata cara melakukan ruqyah syar'iyah. Hendaklah dilakukan dengan menggunakan kalamullah atau asma dan sifatnya. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan doa-doa yang masyhur yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Hendaknya menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dimengerti, tidak mengandung kesyirikan. Ya Allah, sembuhkanlah bapak ini, ya Allah, sembuhkanlah ibu ini, mudah-mudahan Engkau memberikan kesembuhan yang paripurna. Kalau bahasanya seperti itu, insya Allah itu tidak mengandung kesyirikan. Ada yang mengandung kesyirikan itu yang dengan lain lagi bahasanya, mantranya ya. Dan berkeyakinan bahwa bukanlah proses ruqyah yang memberikan kesembuhan, tapi Allah Subhanahu yang memberikan kesembuhannya. Nah, ini sudah jelas ya. Cara melakukan ruqyah syar'iyah itu menggunakan kalamullah, menggunakan bahasa yang dimengerti, dan menggunakan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tata cara melakukan ruqyah,
Yang pertama kita diagnosa dulu, ya. Kita diagnosa dulu apakah dia penyakitnya akibat penyakit medis biasa atau penyakit non medis. Kalau penyakit non medis, apakah dia gangguan jin, gangguan sihir, atau gangguan ain. Ya. Ini yang kita lakukan. Diagnosa terlebih dahulu, proses terlebih dahulu, terus konseling. Nah, dalam prosesnya ini, pertama yang harus dilakukan pada saat kita akan melakukan ruqyah, sebaiknya kita memiliki wudhu. Baik kita sebagai peruqyahnya, terutama yang akan kita ruqyah, sebaiknya memiliki wudhu. Tapi kalau poin karena katanya sebaiknya, berarti bukan harus punya wudhu, tapi sebaiknya punya wudhu. Kalau memang tidak punya wudhu, seperti orang yang sedang haid di ruqyah, ya nggak apa-apa juga, nggak harus punya wudhu juga, gitu kan? Karena memang sudah tidak mungkin dia berwudhu gitu, karena sedang dalam kondisi haid. Tapi sebaiknya punya wudhu pada proses ruqyah. Terus yang kedua, setelah punya wudhu, lakukan muqaddimah ruqyah. Muqaddimah ruqyah sama dengan muqaddimah doa pada umumnya, yaitu membacakan ta'awudz, istighfar, syahadat, sholawat, dan doa perlindungan. Ya. Pertama ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, istighfar, astaghfirullahaladzim, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus doa perlindungan. Ya. Doa perlindungannya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Contoh seperti itu. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi dua prosesnya itu. Pertama berwudu, yang kedua sama-sama membacakan muqaddimah ruqyah. Sama-sama membacakan muqaddimah ruqyah. Berikutnya baru kita bacakan ayat-ayat ruqyah untuk melihat reaksinya. Ya, untuk melihat reaksinya. Kalau reaksinya sudah terlihat, oh dia begitu di ruqyah dia seperti mengeram, marah-marah gitu ya, berontak gitu. Kemungkinan ada gangguan, kalaupun memang ada gangguan jin, mungkin terjadinya akibat emosi dia yang kurang stabil, akhirnya jin masuk lewat pintu emosi. Jin masuk lewat pintu amarah. Maka penyelesaiannya kalau memang caranya seperti itu, kita kasih muhasabah. Suruh beristighfar supaya dia tidak terlalu emosi. Atau ada juga pada saat di ruqyah tiba-tiba nangis terus, nangis. Kemungkinan itu ada gangguan jin, tapi masuknya lewat pintu kesedihannya dia. Makanya cara penyelesaiannya yaitu dengan memberikan motivasi. Seperti tadi yang korban perkosaan tadi, sudah Mbak, yang terjadi biar terjadi, ini pasti atas izin Allah, ikhlaskan semuanya, tapi Mbak harus tetap memberikan jalur hukum supaya orang tersebut pertama memiliki efek jera, yang kedua tidak terjadi lagi kasus serupa kepada orang lain. Ya. Jadi dilihat dari reaksinya. Kalau memang dia reaksinya berontak, marah-marah, kemungkinan dari emosi, kita berikan muhasabah. Kalau untuk orang yang pada saat ruqyah menangis, ya kita berikan motivasi. Ini yang untuk gangguan jin akibat kesalahan dia sendiri. Tapi kalau untuk gangguan jin akibat sihir, kita ultimatum jinnya untuk kembali bertobat kepada Allah, jangan mau diperintah oleh orang lain. Banyak ayat-ayatnya seperti Al-Baqarah 102 itu menjelaskan tentang sihir. Ya, insya Allah kalau kita istiqomah kita dawamkan bacaan itu dalam meruqyah, maka jin yang datang mengganggu akibat sihir bisa lebih tersadarkan dan insya Allah bisa keluar secepat mungkin gitu ya. Itu ya. Yang pertama diagnosa dulu, yang kedua proses, dan yang ketiga konseling. Nah, konseling ini kadang-kadang yang membutuhkan waktu lama. Kadang-kadang meruqyahnya cuma 20 atau 30 menit beres gitu ya. Tapi konselingnya ngajak ngobrolnya bisa sampai 2 jam. Pernah mungkinnya Bapak Ibu seperti itu ya. Diajak ngobrol aja terus sampai akhirnya dia keluar semua unek-uneknya dan akhirnya merasa lebih nyaman. Dan begitu setelah dia nyaman, begitu kita masih kasih masukan berupa muhasabah, berupa tazkiyatun nafs, lebih bisa diterima gitu.
Ya, makanya konseling adalah salah satu poin penting dalam proses ruqyah syar'inya. Kalau kita nggak konseling, ya begitu ada orang yang gangguan, kita bacakan ayat Al-Quran, bereaksi, udah kita pulang, ya nggak ada penyelesaian gitu. Makanya setelah ruqyah itu harus ada konseling. Ya, harus ada konseling. Ajak ngobrol sebisa mungkin. Terus, nah itu proses ruqyah ya. Proses ruqyah seperti itu. Dan yang paling utama adalah dalam proses ruqyah syar'iah itu adalah spiritual movement. Menggerakkan kolbunya ke arah yang lebih baik. Ya tadi menggerakkan kolbunya ke arah yang lebih baik dengan muhasabah dan tazkiyatun nafs. Karena seperti bukunya Ustaz Nadif Hailani ya, gangguan jin itu ibarat lalat dan sampah. Kita ibaratkan jin itu adalah lalatnya. Dan kenapa bisa masuk ke dalam diri kita? Pasti ada sampahnya. Sampahnya apa? Emosi kita, kesedihan kita, stres kita, depresi kita, maksiat kita, dosa-dosa kita, itu sampahnya. Makanya lalat bisa masuk ke sana. Makanya jin bisa masuk ke sana. Makanya hati-hati kepada ya kita pada khususnya gitu ya. Jangan kita langsung menyalahkan orang lain kalau memang kita ada gangguan jin. Karena bisa jadi itu masuk melalui pintu kesalahan kita sendiri gitu. Itu yang memang kita buka sendiri, akhirnya jin itu masuk. Nah, ini saya kutip dari bukunya Ustaz Nadif ya, Ustaz Nadif Hailani, yaitu buku yang berjudul Lalat dan Sampah. Ya memang sangat logis sekali gitu, sangat masuk akal, bukan cuma masuk akal tapi sangat benar gitu kalau kita terapkan. Kalau jin kita ibaratkan dengan lalat, maka masuk ke dalam diri kita pasti ada sampah di dalam diri kita, sampah-sampah kolbu yang ada di dalam kolbu kita. Yes. Dan untuk penyelesaiannya, ibarat tikus dan lumbung padi. Kalau ada jin di dalam tubuh kita, ya, jin itu ibarat tikusnya dan diri kita adalah lumbung padinya. Kalau ada di dalam diri kita bukan menghancurkan diri kitanya, tapi mengusir tikus-tikusnya, mengusir jin-jinnya. Kalau ada tikus di lumbung padi, ya kita tidak membakar lumbung padinya, tapi usir tikusnya. Sama dengan kondisi jin di dalam diri kita. Kalau memang ada gangguan jin, kita usir jinnya dengan amalan-amalan baik kita, dengan memperbaiki diri kita, supaya lubung padi kita, supaya diri kita itu lebih baik lagi, lebih aman dari gangguan jin ya. Terus yang paling utama dari ruqyah syar'iyyah itu adalah bisa membuat orang bisa meruqyah dirinya sendiri. Bisa meruqyah diri sendiri, yaitu ruqyah mandiri. Karena percuma kalau kita terus-terusan meruqyah orang lain, tapi akhirnya orang itu bergantung kepada kita, minta diruqyah terus-terusan. Makanya kita sangat lebih baik kalau kita bisa menyarankan kepada orang lain, kepada pasien kita itu untuk ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri pertama sholat berjamaah, dirutinkan, tilawahnya diperbanyak, saum sunnahnya diperbanyak, dijaga wudunya, zikir masyhurnya didawamkan, sedekahnya dirutinkan, dan setiap habis sholat membacakan mu'awwizatain minimal, diusapkan ke seluruh tubuhnya sebagai perlindungan. Sebelum tidur bacakan mu'awwizatain, usapkan ke seluruh tubuhnya sebagai bahan perlindungan. Ya, mungkin itu. Nanti insya Allah besok kita akan laksanakan ruqyah massal. Gimana? Setuju nggak? Jadi besok saya akan bacakan ayat ruqyah. Bapak Ibu semuanya, besok tolong ya, semua videonya dibuka. Semua videonya dibuka besok, karena kita akan lakukan ruqyah massal. Di sini saya akan meruqyah Bapak Ibu semuanya. Kalau ada gangguan, ya kita sama-sama selesaikan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesembuhan yang paripurna kepada kita. Jadi besok ya, insya Allah kita akan laksanakan ruqyah massal. Nah sekarang kalau Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan, silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Kalau memang bisa saya jawab, insya Allah saya akan jawab. Tapi sekali lagi, besok saya akan coba share di grup. Kalau ada yang mau ruqyah, silakan kita akan laksanakan ruqyah massal
sebagai bahan praktek, bukan bahan praktek, tapi sebagai prosesi praktek dari materi kita, materi ruqyah ini. Gitu. Sebelum kita nanti di hari berikutnya kita berlanjut ke materi bekam, materi hijamah. Karena kita ada dua materi yaitu ruqyah dan hijamah. Memang ini sangat berhubungan erat karena tadi ya jin tinggal di aliran darah dan salah satu pembersihan darah yaitu dengan bekam. Yang insya Allah di dalam aliran darah yang dibekam itu adalah ada gangguan ada sisa-sisa dari gangguan jinnya kalau memang pasiennya mengalami gangguan jin. Dan salah satu keadaan gawat darurat dalam bekam yaitu pasien yang kesurupan. Nah, makanya kenapa kita perlu bisa meruqyah, karena memang seorang praktisi bekam itu sangat berhubungan dengan terganggunya tempat tinggal jin. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Sebelum nanti waktunya habis, karena seperti biasa, kita Zoom-nya cuma 40 menit, supaya soalnya saya khawatir kalau yang di luar Jawa Barat, ya di luar Jawa, di Indonesia bagian tengah, timur, sekarang itu pasti sudah jam 11-an gitu ya, di sebagian timur. Kalau di Indonesia bagian tengah sudah jam 10-an. Makanya jangan terlalu malam juga. Apalagi kalau besok ya, kalau besok di waktu di ruqyah masal, kalau terlalu malam juga kasihan. Malam-malam kalau misalkan dia bereaksi gitu ya, malam-malam dia reaksi sendirian hanya dengan melihat gadgetnya gitu kan, kasihan juga gitu. Makanya besok mungkin di session awal saya akan ruqyah masalnya gitu. Session berikutnya saya konselingnya. Ya, di 2 session itu, session pertama kita sama-sama ruqyah masal, yang session kedua insya Allah kita akan konseling. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Arifin ya. Bagaimana jika ada terjadi sihir atau sihir mahabbah menggunakan media berupa foto, maaf, tidak benar. Berupa foto dan media tersebut berada di tangan si dukun, apakah sihir akan mudah dihilangkan? Jawabannya, insya Allah. Insya Allah ya. Sihir bisa masuk ke dalam diri kita, caranya dengan ada pintu masuk yang terbuka di dalam tubuh, di dalam diri kita, di dalam kalbu kita. Jadi walaupun si dukun tidak megang apa-apa, tapi dia sudah menyuruh jin untuk menjadi media sihir kepada kita, ya insya Allah akan bisa masuk kalau kitanya tidak melakukan penjagaan. Kalbu kitanya dibiarkan kosong. Kalbu kitanya dibiarkan dengan terlena dalam kemaksiatan, bisa masuk. Tapi Rasulullah dulu disihir, ya. Kalau Rasulullah dulu disihir oleh seorang wanita Yahudi melalui media sisir, media rambut beliau, itu hanya sebagai bahan pembelajaran saja kepada umatnya bahwa sihir itu ada. Tapi kalau kita melihat secara logika, Rasulullah sebetulnya nggak mungkin nggak sihir karena kalbunya sangat luar biasa bersih. Sementara kita sangat mungkin bisa kena sihir karena kalbu kita sudah banyak nodanya, sudah banyak pintunya bagi masuknya bangsa jin. Ya. Tapi foto kita dipegang oleh jin itu nggak apa-apa. Silakan aja pegang. Kita lakukan penjagaan dengan pertama menjaga wudhu, yang kedua memperbanyak tilawah, yang ketiga merutinkan sholat berjamaah tepat waktu. Lakukan ruqyah mandiri. Ya, sebelum tidur muawwizatain bacakan, tikul ya, tambah ayat kursi kalau bisa ayat kursi. Al-Ikhlas Al-Falaq tiupkan ke tangan kita, usapan di seluruh tubuh kita pada setiap bangun tidur. Insya Allah nanti sihir itu akan hilang dengan sendirinya. Walaupun si dukun itu pegang foto kita, nggak akan bisa masuk lagi kalau kita sudah rutin. Karena itu janji dari Rasulullah. Ayat kursi kalau kita bacakan di pagi hari di fajar, maka kita akan terlindungi dari gangguan kezaliman dari mulai pagi sampai sore hari. Dan kalau kita membacakan ayat kursi di sore hari di waktu senja ya, kita akan terlindungi dari waktu senja sampai pagi hari. Semalam itu kita akan terhindar dari gangguan setan, terhindar dari gangguan jin. Itu sudah janji Rasulullah. Makanya kalaupun dia pegang fotonya, kalau kita menjaga diri dengan tadi ya ruqyah mandiri lah minimal, insya Allah sihir itu akan mudah hilang juga. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan tidak puas, karena kalau sudah puas, khawatirnya tidak akan berlanjut metode pembelajarannya. Apakah dari pandangan kedengaran seorang bisa menimbulkan panas, gatal, bahkan kulit hitam bisa tergolong ain? Bagaimana seorang laki mengetahui hal tersebut dan mengatasinya?
Ini pertanyaan dari siapa ya? Devirman, Pak Devirman ya. Dari pandangan kedengkian, seseorang bisa menimbulkan panas bulu. Ya, jangankan panas, gatal di kulit, kematian pun bisa dari pandangan kedengkian seseorang. Contohnya tadi, mudah-mudahan si bapak ini celaka lah. Akhirnya mati, meninggal. Bisa aja. Ya, sangat bisa. Jadi jangankan cuma yang tadi, yang mata kulit hitam, gatal-gatal itu reaksi kecil dari adanya gangguan ain. Reaksi yang lebih parahnya adalah sampai kematian. Karena ain itu memang sangat berbahaya ya. Makanya kita harus senantiasa berzikir kepada Allah supaya terhindar dari ain. Bagaimana seorang Rocky mengetahui gejala tersebut dan mengatasinya? Ya tadi melalui diagnosa. Kalau dari gangguan jin biasanya orang tersebut orang tersebut reaksinya sampai kehilangan kesadaran, baik itu gangguan jin biasa atau gangguan sihir, bisa sampai kehilangan kesadaran. Tapi kalau gangguan ain, kadang-kadang orang tersebut reaksinya masih sadar. Tapi pada saat diruqyah tiba-tiba bagian yang terasa tadi gatal itu lebih gatal lagi. Ya. Itu bisa seperti itu. Kalau saya secara pribadi ya, melihat orang kena gangguan ain itu seperti itu. Sadar, pada saat diruqyah itu sadar. Tapi bagian-bagian yang terkena ainnya itu lebih parah dirasakannya. Kalau gatal lebih gatal lagi. Kalau sakit lebih sakit lagi. Dan itu bisa diselesaikan dengan mandi ain. Ya, diselesaikan dengan mandi ain. Terus kalau kita nggak tahu siapa pelempar ainnya, kita lakukan mandi ruqyah saja. Kalau kita tahu ya yang pelempar ainnya, tapi biasanya kalau pelempar ain yang ainul lamah ya yang bisa kita minta ini. Kalau ainul hasad dia nggak mungkin dia mau memberikannya gitu ya. Kalau kita tahu pelempar ainnya, misalkan ada seseorang yang menyebut kepada anak kita, ih lucu banget anaknya, terus kita lupa berzikir kepada Allah, tiba-tiba anak kita sakit, kita bisa minta air wudhunya dia untuk dipakai mandi oleh anak kita. Itu disebut mandi ain. Dan jangan lupa pada saat membuat mandi ain itu bacakan juga ayat ruqyah ke air mandinya. Tapi ingat, itu kepada pelempar ainul lammah. Kalau pelempar ainul hasad, saya yakin dia nggak bakal mau memberikan itu. Karena dia udah hasad kepada kita. Nah, itu bisa diselesaikan dengan mandi ain. Jadi mandi ain itu mandi dari air wudhunya orang yang bersangkutan yang pelempar ain itu, begitu dibacakan ayat ruqyah dan dipakai mandi oleh yang terkena ainnya. Ya, mungkin itu ya. Mudah-mudahan juga tidak puas karena supaya lebih antusias lagi dalam interaksinya ke depannya gitu ya. Dari Ibu Cecilia, bagaimana menghadapi seorang yang selalu berdoa jelek atau buruk? Dan jika kita seorang yang kena penyakit gatal-gatal di seluruh tubuh dan wajah, dia takut itu azab, jadi dia selalu minta diruqyah. Apakah termasuk penyakit ain? Karena ketakutan besar sehingga nangis terus dianya. Ada 2 pertanyaan berarti ya ini ya. Bagaimana menghadapi seorang yang selalu berdoa yang jelek atau buruk? Cuek aja. Ya, cuekan aja. Karena kita kan tidak bisa menjamin doanya terkabul kan? Apalagi doa-doa yang jelek, kita tidak bisa menjamin. Soalnya jadi kalau ada orang yang selalu berdoa jelek, ya udah cuekan aja. Biarkannya dia dengan kejelekannya dia. Biarkan aja. Kalaupun memang dia minta bantuan kita, ya kita cuma bisa memberikan masukan. Udah Bu, Pak, jangan berdoa seperti itu. Itu doa yang kurang baik. Berdoalah sesuatu yang baik-baik aja. Berdoalah dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau ada yang berdoa jelek, sudah itu urusan ibu, urusan bapak. Kita nggak bisa menahannya, dan kita pun nggak bisa menjaminnya doanya akan terkabul gitu. Ya sudah, makanya ya sudah biarin aja. Jika ada seseorang yang kena penyakit gatal-gatal di seluruh tubuh dan wajah, dia takut itu azab, jadi selalu minta diruqyah. Apakah yang termasuk penyakit ain? Kalau ini ya, karena ketakutannya dia, itu bukan ain. Karena kalau ain itu biasanya dia sendiri nggak sadar. Dia sendiri nggak sadar kalau itu adalah gangguan. Ya, dia sendiri nggak sadar. Kalau ini justru
kita harus beritahu hadis yang kemarin yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau dia minta diruqyah terus, berarti kemungkinan kecil dia akan masuk surga tanpa hisab. Sebaiknya daripada dia minta diruqyah, dia lakukan ruqyah mandiri. Sebaiknya kita anjurkan itu. Supaya dia jangan selalu minta ruqyah, supaya dia jangan bergantung kepada peruqyah. Khawatirnya malah mengganggu ke tauhidannya dia, mengganggu akidahnya dia. Jadi kalau karena ketakutan sehingga dia nangis terus, mungkin bukan karena ain, tapi mungkin karena psikologisnya dia, mungkin karena ada sesuatu di masa lalunya dia, seperti yang tadi kasus perkosaan tadi ya. Kita harus jeli dalam melihatnya gitu. Mungkin ada apa nih di orang ini gitu ya. Itu mungkin ya. Bu siapa tadi pertanyaan tadi? Bu Cecilia. Terus dari Pak Awardiman, terkadang ada juga orang yang sakit medisnya kelihatan melalui rongsen dan analisa medis lainnya. Misalnya diberikan obat oleh dokter secara rutin, tapi sakitnya tidak kunjung sembuh, malah semakin parah dan badannya semakin kurus. Bagaimana cara kita mendiagnosa apakah ada gangguan sihir atau tidaknya? Oke. Kalau sudah terdeteksi oleh dokter, dikasih obat, tapi sakitnya belum sembuh juga, kemungkinan dia menderita penyakit psikosomatis. Penyakitnya jelas fisik, penyakitnya jelas medis, tapi karena dia memikirkan penyakitnya terus, akhirnya merusak. Maksudnya penyakitnya jelas dari psikologis dia, karena dia memikirkan penyakit rasa sakitnya dia terus-terusan, akhirnya mengganggu seluruh tubuhnya, mengganggu fisiknya, sehingga semakin kurus, semakin parah sakitnya gitu. Kemungkinan dia terkena penyakit psikosomatis. Ya. Karena sudah jelas ini, oleh dokter sudah ketahuan nih penyakitnya ini, obatnya ini, sudah ketahuan kan jelas. Udah dirongsen, oh ini penyakitnya di sini Bu, Pak. Tapi dia malah semakin parah, ya karena dia mungkin kurang motivasi untuk sembuh, mungkin dia kurang mendapatkan masukan-masukan yang positif dari orang lain. Seperti contohnya sekarang ya, kejadian yang sekarang lagi marak, kasus corona ini, saya yakin yang terjadi itu banyak orang yang terkena corona karena mendapatkan stigma negatif, takut terkena corona. Padahal kalau kita berpikirnya positif, kalau terkena corona ya sudah, itu izin Allah, kita perbaiki aja pola hidup kita dengan memperbanyak makan yang bergizi, dengan memperbanyak pola hidup sehat, insya Allah akan lebih bisa disembuhkan, akan bisa sembuh. Karena toh faktanya orang yang sembuh dari corona itu jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal. Nah, jadi untuk orang yang seperti ini, orang yang berpenyakit psikosomatis ya, yang kondisi fisiknya terus-terusan menurun karena dia memikirkan penyakitnya, yang perlu kita lakukan adalah memberikan motivasi positif. Tidak harus kita ruqyah juga sih kalau orang seperti ini gitu. Tapi kalau ingin mendiagnosa apakah dia ada gangguan sihir atau jinnya, ya kita lakukan ruqyah. Tapi bilang kepada orangnya bahwa ruqyah ini bukan berarti ingin menyembuhkan penyakitnya, tapi kita ingin mendiagnosa terlebih dahulu apakah penyakitnya ini ada disertai oleh gangguan jin atau tidak. Gitu. Lakukan ruqyah syariah untuk bagian dari diagnosa. Nah, jadi bagian dari diagnosa ini kita jadikan rujukan, oh Bapak ternyata benar, Bapak ada gangguan jin. Bapak sakitnya ini memang ada gangguan jinnya, tapi jangan khawatir Pak, insya Allah Bapak bisa disembuhkan. Insya Allah Bapak bisa sembuh dengan izin Allah selama Bapak rutin ruqyah mandiri, selama Bapak menjaga pola hidupnya, selama Bapak memperbaiki pola pikirnya. Nah, itu untuk memberikan motivasi kepada orang yang seperti ini. Kepanjangan dari TNTR. Masih ada yang bertanya nih kepanjangan dari TNTR. Ini TNTR sengaja saya bikin istilah. Itu sebetulnya enggak yang aneh-aneh. Itu singkatan TNTR itu Tibun Nabawi Training. Ini bukan sesuatu yang aneh ya, Tibun Nabawi Training, karena di sini kita sedang belajar Tibun Nabawi. Ada ruqyahnya, ada bekamnya, ada diagnosanya. Mungkin kalau memang memungkinkan bisa belajar herbal juga gitu kan.
Cuman ya kita lihat waktunya saja depannya ya. Tapi yang sudah dijanjikan ada ruqyah dan bekam. Insya Allah besok kita akan laksanakan ruqyah massal. Saya akan share di grup supaya kalau memang ada yang membutuhkan ruqyah massal bisa ikutan. Ya. Ruqyah rumah angker apa pertama harus azan dulu tengah-tengah rumah itu atau baca Al-Quran? Untuk meruqyah rumah yang lebih baik sih tidak harus azan. Ya, azan itu hanya bagian dari teknik meruqyah saja. Karena contoh ruqyah itu kan bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi tidak harus azan, bukan harus azan gitu. Cukup bacakan ayat Al-Quran aja. Ya, cukup dibacakan ayat Al-Quran aja. Dan kalau bisa bacaan ayat Al-Quran itu dibacakan ke air. Ya. Bacakan ke air dan disiramkan atau dipelkan ke rumah itu. Jadi membuat air ruqyah untuk rumah. Seberapa banyak silakan, mau 1 ember, 2 ember membuatnya silakan. Kalau memang rumahnya besar ya mungkin beberapa ember untuk bisa meruqyah rumah itu. Ya. Dari Pak Arifin, mungkin ini jawabannya harus panjang ya. Insya Allah saya akan jawab besok tentang jin nasab ya. Tentang jin nasab, insya Allah akan saya jawab besok karena sekarang waktu kita tinggal 1 menit lagi kurang, jadi tidak memungkinkan untuk menjawab ini. Ya insya Allah untuk jin nasab saya akan jawab besok. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi sebelum kita melaksanakan terapi ruqyah masalahnya besok ya. Mungkin untuk kesempatan malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa kita dapatkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.